Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, dan biasanya amal-amal terbaik itu akan tercipta di bulan Ramadan. Nah, salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Dan biasanya kita akan punya banyak kesempatan untuk memberi orang lain itu buka puasa atau sahur bersama begitu ya. Nah, kali ini kita mau ngobrol langsung sama Ustadz Hatta Samsudin. Beliau ini adalah salah satu dewan pengawas syariah dari salah satu las yang udah terakui, yang udah besar gitu ya, dan dewan syariah dari beberapa lembaga keuangan Islam lainnya begitu ya. Nah, kali ini kita udah bersama dengan Ustadz Hatta Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Mak. Ya, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Jazakumullah khairan kasihan Ustadz ini atas waktunya untuk kami ya bertanya-tanya yang bikin kami penasaran gitu. Dan kalau tentang zakat, infak, sedekah gitu kan harus langsung ke sumber yang jelas gitu ya Ustadz ya, kan karena mengenai hukum dalam Islam gitu. Ustadz, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini Ustadz, benar nggak? Untuk pertanyaan yang pertama, ini Ustadz, benar nggak sih Ustadz kita itu sebaiknya menyalurkan zakat, infak atau sedekah itu melalui lembaga amil zakat yang sudah terakui, atau sebaiknya kita itu langsung menyerahkan langsung kepada orang yang berhak atau ke mustahik? Iya, jadi yang pertama tadi betul bahwa kita sekarang berada di menjelang bulan Ramadan ya, saat yang tepat untuk berzakat. Karena memang imannya sedang meningkat ya, bersemangat, dan insya Allah juga pahala kebaikan berlipat-lipat termasuk zakat. Tapi memang kita kemudian muncul pertanyaan, ini enaknya disalurkan sendiri atau melalui lembaga amil zakat? Nah, pertanyaannya tentu kalau fikih kita bicara dulu terkait dengan boleh tidak boleh. Nah, kalau pertanyaannya boleh tidak boleh, maka kedua cara ini boleh karena memang pernah ada dan terjadi pada masa sejarah Islam. Jadi metode pertama itu metode yang dinamakan dikumpulkan secara terpusat, dihitung oleh para petugas zakat, yaitu pada masa Rasulullah SAW, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, sampai pada awal masa Utsman bin Affan. Jadi di situ memang Rasulullah SAW mengirim para petugas zakat ke berbagai daerah untuk menarik dan mengumpulkan zakat dari para muzaki. Nah, tetapi pada masa Utsman bin Affan, ketika itu yang terjadi adalah terjadi perkembangan luar biasa di tengah kaum muslimin. Ada harta-harta yang dohir, yang memang kelihatan, ya peternakan, pertanian. Tetapi ada juga harta-harta yang batin, yang nggak kelihatan ya. Ya bisa ya, maksudnya adalah di mana mungkin hasil perdagangan ya, emas, perak itu kan ketika masuk di rumah udah orang nggak kelihatan ya, tapi kalau peternakan kelihatan, pertanian kelihatan. Maka pada masa Utsman bin Affan beliau berkhutbah di hadapan umat Islam dan membolehkan para sahabat untuk menghitung zakatnya sendiri dan menyalurkan sendiri. Nah, walaupun pada konteks itu ada izin dari pemimpin, silahkan untuk menghitung dan menyalurkan. Jadi memang dua metode ini sebenarnya sama-sama pernah terjadi, antara menyalurkan melalui lembaga, melalui pemerintahan, ya, melalui kalau sekarang ya lembaga amil zakat, maka dan juga menghitung dan menyalurkan sendiri itu sudah pernah terjadi dan boleh. Tetapi pertanyaannya kan bukan sekedar boleh apa tidak, tapi mana yang paling tepat. Mana yang paling tepat, mana yang paling prioritas, mana yang paling bermanfaat. Nah, ini sudah pernah dikupas oleh Dr. Hafidzuddin ya di dalam bukunya, dan juga Syekh Yusuf Qaradawi banyak sekali mengupas hal ini, sudah banyak yang menganalisa. Manfaatnya jelas-jelas lebih banyak ketika kita menyalurkan melalui lembaga zakat. Misalnya supaya tidak baperan, baik para muzaki maupun mustahik. Mustahik itu kan bisa baperan ya. Jadi ketika dia menerima langsung dari orang per orang, itu bisa jadi dia merasa nggak ada harganya, mungkin merasa terhina gitu, mungkin begitu, atau merasa tambah rendah diri, ya, atau merasa sakit hati ternyata yang ngasih mantan misalnya gitu kan.
Jadi itu salah satu contoh supaya menjaga perasaan para mustahik. Tapi kalau yang memberikan lembaga zakat kan beda. Ini benar-benar pemberian, menyalurkan secara profesional, dia tidak merasa tahu oh muzakinya siapa. Nah, menjaga perasaan muzaki supaya muzakinya nggak merasa jadi hero gitu. Oh iya. Iya kan, dia ngasih sendiri, kemudian apalagi ngumpulin orang di rumahnya banyak-banyak, kemudian ngantri semua panas-panasan, wah dia jadi sultan ya. Maka semua ini dihindari kalau melalui lembaga zakat. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga tentu menjaga kedisiplinan. Zakat ini kan kewajiban. Iya. Zakat kewajiban, dia bukan sedekah biasa yang naik turun ya, keimanannya naik, dia semangat sedekah, zakat, ketika turun nggak mau zakat, enggak. Persentasenya juga Jelas ya, jelas hitungannya jelas dan sehingga kemanfaatannya ini adalah sesuatu yang memang harus melalui lembaga zakat bisa diingatkan terus. Disiplin, bahkan ada nomor pokok wajib zakat ya kan. Nah, itu seperti itu menjadi hal yang lebih menjaga kedisiplinan oleh muzaki. Tetapi kalau diserahkan silahkan zakat sendiri, maka kalau pas semangat zakat, kalau enggak. Nah, kita bisa, padahal ini zakat kewajiban yang Abu Bakar As-Siddiq benar-benar menegakkan ya, dan kemudian dia akan bahkan memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Itu. Kemudian sisi lain tentu adalah lebih tepat sasaran dan lebih merata. Kalau kita kan biasanya cuma tanya di sekitar kita. Kalau kita sendiri itu subjektif, pasti yang dibantu ya orang-orang tertentu ya. Apalagi kalau misalnya dalam satu kampung ya, mungkin bisa jadi fokusnya ke rumah satu orang janda ya kan. Nah, anaknya masih kecil-kecil itu. Sementara bisa jadi banyak juga yang lain yang masih membutuhkan. Nah, kenapa? Karena tidak ada database. Orang taunya oh di sana ada yang membutuhkan, ya udah ke sana semua. Tapi kalau menggunakan lembaga zakat tentu berbasis data. Oh, di kampung ini yang mustahik berapa sih? Yang berhak menerima zakat berapa sih, kemudian diberikan secara merata. Kemudian juga selain merata, tepat sasaran, karena ada survei dulu, ada namanya form ya, survei kelayakan mustahik. Benar-benar layak nggak? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku. Mungkin banyak ya, kita lihat mungkin di jalan-jalan atau di mana yang bisa jadi orang cepat mungkin merasa iba, tapi di luar itu kita tidak tahu, bisa jadi mungkin mempunyai kekayaan, mempunyai aset, mempunyai pekerjaan dan lain sebagainya, tapi di jalan mungkin minta-minta dan akhirnya nggak tepat sasaran. Nah, dengan lembaga zakat itu lebih tepat sasaran. Dan yang lebih penting dari itu adalah lebih bermanfaat. Begini, kita ngasih orang misalnya 100.000 dari uang kita. Kira-kira berapa lama habisnya? Cepet ya, sekali masuk toko udah habis. Tapi kalau zakat dari beberapa orang 100.000 jadinya mungkin 3 juta, akhirnya bisa diberikan kepada mustahik dalam bentuk pemberdayaan. Misalnya mesin produksi, misalnya gerobak buat jualan, ya, modal untuk dagang. Akhirnya apa? Bermanfaat, dia bisa move on dari fakir miskin, bahkan bisa jadi sukses dan menjadi mustahik. Nah, tapi kalau kita zakat sendiri kan mungkin terbatas untuk diputar seperti itu. Lembaga zakat kan memberikan pemberdayaan, pembinaan itu. Jadi sisinya bermanfaat. Jadi lebih terprogram, lebih sistematis, hasilnya bahkan lebih terukur. Oh iya, hasilnya lebih jelas. Bahkan ada targetan biar mereka yang menjadi mustahik pun akan bisa menjadi muzaki. Iya, Jadi seperti itu. Jadi Kesimpulannya ya jelas lebih bermanfaat melalui lembaga zakat. Begitu. Tapi boleh kan ya Ustadz, ketika tadi seperti yang di zamannya Utsman, ketika kita merasa tetangga kita itu lebih atau keluarga kita itu lebih membutuhkan hasil zakatnya kita, harta dari kita, itu kita boleh ya Ustadz yang menyalurkan. Cuma lebih utama memang ke lembaga amil zakat. Terutama kalau keluarga yang jadi tanggungan kita tidak boleh zakat ya. Misalnya memang keluarga yang kita harus memberikan nafkah, misalnya anak ya, atau kemudian ke atas itu berarti orang tua yang nggak boleh. Iya, apalagi pada istri nggak boleh ya. Iya, betul. Jadi maksud keluarga itu mungkin ya keluarga besar ya. Nah, itu masih boleh kalau memang memenuhi syarat ya, fakir miskin tadi. Dan bisa juga kalau memang dananya berlebih ya dibagi zakat melalui lembaga zakat, infak, silahkan.
Karena infak keluarga juga luar biasa ya. Dia mendapatkan dua kebaikan, kebaikan sedekah dan kebaikan silaturahim itu. Oh iya iya, oke Ustaz. Nah, tadi saya itu ada ini Ustaz baca pertanyaan kayak gini, kalau misal kita anak itu kan tanggung jawabnya orang tua, maksudnya orang tua itu menafkahi anak. Terus ketika orang tua itu memiliki harta atas nama anaknya, itu harta itu perlu dizakatkan nggak Ustaz? Harta atas nama anak. Iya, jadi misal kita orang tuanya itu beli mobil atas nama anaknya, anaknya ini masih tanggung jawabnya orang tua. Atau tanah gitu ya Ustaz. Orang tua memberikan tanah anaknya, terus tanah itu kan atas nama anaknya. Nah, sudah mencapai nisabnya, apakah tanah itu menjadi kewajiban zakat dari orang tua atau tidak? Yang pertama, kalau contohnya mobil dan tanah ya tidak tepat, karena mobil dan tanah tidak serta-merta dizakati ya. Ya. Nah, jadi ada juga pertanyaan hampir mirip ya. Bagaimana kalau ada anak kecil yang menerima warisan banyak dari orang tuanya sudah meninggal? Jadi anak kecil ya, mungkin apa itu dulu ada film anak kecil yang kaya raya, apa itu? Richie Rich ya mungkin. Jadi apakah wajib zakat? Nah, para ulama mengatakan ya zakat basisnya adalah harta. Kalau memang hartanya memenuhi nisab, walaupun pemiliknya anak kecil ya wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini mungkin walinya yang akan mewakilkan mengeluarkan. Nah, maka dalam konteks tadi tergantung harta ini milik siapa. Kalau atas nama itu kan sebenarnya basis kalau kita administrasi ya. Nah, tetapi akadnya benar nggak itu cuman atas nama atau memang benar-benar diberikan kepada anaknya? Nah, kalau diberikan anaknya dan memenuhi nisab ya tetap berkewajiban zakat. Orang tua tetap berkewajiban untuk mengeluarkan. Ya dari kalau memang sudah diberikan ya yang kewajiban anaknya dong. Kalau sudah benar-benar diberikan kepada sang anak dan anak itu belum balik, kalau misal anak itu belum balik Ustaz? Iya tadi seperti contoh pertama itu kan? Iya. Oke, baik Ustaz, ada pertanyaan lagi nih Ustaz yang kedua. Benar nggak? Sudah keempat atau kelima itu. Oh iya sih ya Ustaz. Tadi jadi nyambung gitu. Iya. Yang selanjutnya ini Ustaz, benar nggak sih Ustaz kalau sedekah, zakat, infak sedekah itu bisa menolak bala bahkan bagi orang yang non muslim? Pertama, secara umum jadi pernah dulu pada masa Umar bin Abdul Aziz, masa kepemimpinan beliau itu cukup singkat ya, 2 tahun 5 bulan 4 hari. Tapi di masa itu luar biasa ya, baik zakat sedekah sangat luar biasa marak, sehingga bahkan kita tahu ada riwayat yang mengatakan kesulitan untuk mencari orang yang masih menerima zakat itu. Nah, iya. Nah, ternyata salah satu awal mobilisasi zakat yang luar biasa itu karena pernah terjadi bencana pada masa beliau itu. Ya, pernah terjadi bencana, ya, kalau tidak salah gempa bumi. Nah, alhamdulillah nih datang ini. Suasana udah kayak Ramadan, Pak ya. Kasih Pak ya. Oke. Sampai di mana tadi? Oh iya, bencana. Jadi pada masa beliau itu pernah terjadi bencana, lalu beliau kemudian mengirim surat kepada para wali atau para gubernur yang meminta kepada mereka untuk meminta kepada mereka untuk menggalakkan sedekah dan zakat. Dan beliau mengatakan berdasarkan ayat qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh jaya siapa orang-orang yang mengeluarkan zakat, orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Maka ini juga menjadi dalil ya bahwa yang berzakat akan mendapatkan keberuntungan, kebaikan, kemenangan, termasuk keselamatan juga. Juga berdasarkan dalil ya hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi maka akan disayangi yang di langit. Maka memang secara umum salah satu cara tolak bala ya dengan banyak bersedekah. Nah, kemudian lalu kalau konteksnya dengan non muslim ya yang jelas harus kita pahami bahwa kebaikan non muslim itu ada masa expirednya. Jadi di dunia ya akan berbalas karena sifat dalam surat kita tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah meliputi semua makhluk ya di dunia.
Tapi kalau bicara Ar-Rahim itu hanya kepada kaum muslimin sampai di akhirat. Itu maka kebaikan-kebaikannya ya bisa jadi dibalas tapi expire di dunia. Kenapa? Karena iya dalam ayat yang lain kan dikatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi banyak mungkin orang-orang yang membawa amal kebaikan nanti di akhirat kelihatannya banyak, tapi karena tanpa keimanan maka dijadikan debu-debu yang bertebaran. Jadi nggak ada harganya. Iya. Nah, jadi bisa jadi kalau di dunia mungkin masih ada harganya, mendapatkan apresiasi, mendapatkan award, mendapatkan simpati, termasuk mungkin mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu expired di dunia. Karena kalau tidak, yang paling layak mendapatkan kebaikan di akhirat tentu Abu Thalib. Siapa dia? Paman Rasulullah yang menjadi backup dakwah Rasulullah, membela dakwah Rasulullah. Tapi sampai akhir hayatnya beliau tidak meninggal dalam kondisi iman, ya tetap menjadi penghuni neraka. Jadi kebaikan-kebaikan bisa jadi berbalas di dunia karena selama masih di dunia itu belum expired ya, masih mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi jangan lupa untuk terus selalu berzakat, infak, sedekah juga tadi ya qad aflaha man tazakka gitu ya Ustaz ya. Bisa jadi itu menjadi penyebab kemenangan kita atau menolak kita dari menjadikan tolak bala gitu. Selanjutnya nih Ustaz, kalau misalnya Ustaz kita punya tabungan untuk haji atau untuk umroh atau yang lain begitu Ustaz, itu termasuk harta. Oh iya, teman-teman, menikah itu kan juga ibadahnya. Iya. Termasuk tabungan untuk menikah itu termasuk ke dalam harta yang harus dizakatkan nggak sih Ustaz? Oh iya, ini penting sekali. Tabungannya di mana dulu? Di bawah bantal atau di celengan? Beda ya Ustaz ya nanti. Iya, beda. Gimana Ustaz? Jadi pertama, kalau tabungan itu masih yang punya sifat kita masih menguasai. Jadi misalnya tabungan walaupun di bank tapi tabungannya tabungan reguler ya, yang setiap saat bisa kita ambil, maka sebenarnya itu kepemilikan kita sempurna, kita bisa ambil, kita bisa cairkan, maka itu walaupun niatnya adalah untuk haji, umroh, pernikahan atau apa, ya tetap saja itu masih menjadi milik harta kita sempurna. Kalau muni nisab ya harus dizakati. Tapi beda kalau memang mungkin ada namanya tabungan umroh atau tabungan haji yang memang tidak bisa diambil kecuali untuk ibadah haji. Nah, kalau itu kan konteksnya hampir mirip seperti kita sebenarnya sedang mengangsur untuk ibadah haji ya, sedang mengangsur untuk umroh. Artinya tidak bisa kita, aksesnya sudah terbatas, tidak bisa itu seolah-olah sudah terjadi pembayaran tapi belum lengkap. Ya, jadi bukan milik kita sepenuhnya lagi. Nah, di situ mungkin tidak lagi wajib kita zakati. Oh begitu. Jadi kalau misal kita buka tabungan khusus, ini tabungan khusus pernikahan, ini tabungan khusus haji gitu, itu berarti dipersilakan misalnya bisa untuk tidak dizakatkan. Memang kita tidak bisa diambil kecuali untuk itu. Jadi seolah-olah sudah bukan milik kita, tidak punya akses lagi gitu. Jadi kalau misalnya masih bentuk emasnya disimpan di rumah atau tabungan di ya reguler ya itu masih harus wajib dizakatkan. Ya sebenarnya ini disamakan dengan para ulama ketika membahas soal hukum zakat atas piutang. Oh begitu. Itu sama ya. Jadi kalau zakat sebenarnya kalau ke tabungan bank kan sama dengan zakat piutang sebenarnya. Iya. Kalau itu memang lancar mudah maka dizakati tiap tahun. Kalau enggak benar-benar piutangnya itu tidak bisa diharapkan maka dizakati hanya tahun pertama saja, atau dizakati ketika benar-benar sudah dikembalikan, sudah lunas. Maka tadi kan hampir sama dengan tabungan yang nggak bisa diambil kecuali umroh, kecuali sedang berhaji. Ya, kalau memang itu tabungannya hakikatnya seperti kita sedang membayar biaya haji cuman belum lunas, membayar biaya umroh cuman belum selesai, maka sebenarnya tidak sepenuhnya milik kita lagi itu. Nah, ya kecuali kalau nanti terjadi hal tiba-tiba bisa balik kepada kita, itu dizakati juga. Oh, iya. Jadi disamakan dengan kasus piutang tadi itu. Oh, jadi saya dengar kasus piutang, saya jadi bertanya Ustaz, kalau kita itu punya hutang, itu kita termasuk orang yang harus berzakat nggak sih Ustaz? Ya, kalau prioritasnya tuh membayar hutang dulu.
Jadi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu berkhutbah di atas mimbar di hadapan para sahabat, dia mengatakan hendaklah bayar hutangnya dulu dan kemudian baru bayar zakatnya. Itu. Nah, jadi konteksnya sekarang hutangnya kan beda dengan dulu. Kalau hutang sekarang mungkin hutang yang disebut hutang itu hutang yang jatuh temponya itu yang diperhitungkan. Karena kan ada yang jatuh temponya masih 15 tahun, 20 tahun. Nah, kalau begitu kan susah, jadi orang nggak pernah bayar hutang, iya nggak pernah bayar zakat. Maka yang diperhitungkan sebenarnya adalah kebutuhan dalam tahun itu atau dalam bulan itu yang dibayarkan hutangnya berapa, itu bisa mengurangi. Hutang yang jatuh tempo pada bulan itu bisa menjadi pengurang. Nah, itu kan konteks itu nanti konteksnya biasanya dalam zakat penghasilan. Ya, di mana apakah ada pengurang-pengurangnya? Ya, kalau menggunakan cara pandang zakat emas biasanya dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan pokok termasuk cicilan hutang yang jatuh tempo. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan pada episode kali ini begitu. Jadi buat teman-teman, buat yang semua yang menyimak, yang membutuhkan untuk yang memiliki kondisi-kondisi tertentu, itu silakan langsung ditanyakan kepada Ustadz atau ke lembaga amil zakatnya agar dihitungkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Kalau kalian yang menyimak memiliki pertanyaan-pertanyaan tertentu, bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa membuatkan konten tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa dengan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.